Om Awigenam Astu Namo Sidam. Sebelum memaparkan efek samping dari energi Kundalini, mari kita simak fakta-fakta menarik mengenai ajaran Kundalini. Pertama, pengetahuan tentang Kundalini sudah berumur kurang lebih 7.000 tahun. Kedua, sebenarnya ajaran Kundalini merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ketiga, ajaran Kundalini tidak diajarkan secara sembarangan dan luas, hanya diajarkan kepada murid-murid yang terpilih. Keempat, ajaran Kundalini hanya diturunkan secara langsung dari guru spiritual kepada muridnya yang ditunjuk supaya tidak dipelajari oleh orang-orang yang memiliki kesadaran rendah dan juga supaya terhindar dari mereka yang hanya mencari kesaktian. Kelima, ajaran ilmu Kundalini sempat dirahasiakan dan tidak didokumentasikan selama beberapa ribu tahun untuk menghindari penyalahgunaan. Keenam, setelah beberapa ribu tahun, akhirnya setahap demi setahap para guru mulai menuliskan rahasia ajaran ini agar pengetahuan tentang ajaran Kundalini ini tidak akan hilang seluruhnya. Ketujuh, para guru memberikan pengetahuan tentang ajaran Kundalini ini dengan cara menuliskannya memakai simbol-simbol berbagai macam kiasan dan kode supaya hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi dan supaya tidak dipelajari oleh orang sebarangan. Setiap manusia mempunyai Kundalini, namun tidak semua manusia mempunyai Kundalini yang aktif. Tapi setiap manusia bisa mengaktifkannya jika diinginkan. 9. Kundalini yang tidak aktif akan membentuk gulungan 3,5 lingkaran yang terletak di sumsum tulang belakang manusia, tepatnya di bawah tulang ekor manusia. 10. Ketika Kundalini sudah bangkit dan aktif, ia akan merambat naik melakukan jalur susuma menembus semua cakra dan akhirnya keluar dari cakra mahkota. 11. Ketika Kundalini merambat bangkit dan naik dari tulang ekor ke kepala, ia akan membersihkan semua jalur-jalur energi yang dilaluinya dan saat itu, Anda akan merasakan sensasi-sensasi yang hebat dan ajaib di tubuh Anda. 12. Pada saat ini Kundalini dapat dikatakan sebagai energi karena 7.000 tahun yang lalu Kundalini tidak dapat digambarkan dalam istilah energi sebab pada saat itu pengertian akan energi belum ditemukan. Selanjutnya, manfaat Kundalini bagi kesehatan tubuh menciptakan keseimbangan tubuh secara menyeluruh, yaitu mulai dari fisik, mental, emosional dan juga spiritual, melancarkan peredaran darah, membantu proses percepatan penyembuhan dari segala jenis penyakit. Memperbaiki sistem metabolisme tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh atau daya imun tubuh dari penyakit dan stres, melepaskan dan menghilangkan trauma-trauma masa lalu, memperbaiki sikap mental yang kurang baik seperti pemalu, penakut, merasa rendah diri, minder, temperamental dan lain-lain, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi sehingga selalu tenang dalam situasi apapun, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meremajakan DNA tubuh hingga selalu terlihat muda, membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh, membersihkan cakra-cakra dan jalur-jalur energi, memurnikan getaran atau vibrasi energi yang ada pada tubuh, menyeimbangkan keaktifan semua cakra-cakra dalam tubuh, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh. Energi Kundalini memang bisa dikatakan salah satu energi alam semesta yang memiliki manfaat luar biasa karena energi Kundalini mulai aktif, energi itu akan bergerak melalui susuma dan melewati seluruh titik energi mulai dari cakra dasar sampai cakra mahkota dan setiap titik cakra yang dilewati maka secara otomatis akan terbuka dengan sempurna kemampuan psikis mulai aktif. Secara otomatis kemampuan psikis yang dimaksud pertama membantu bangkitnya kemampuan clairvoyance, yaitu kemampuan dalam
Melihat dan merasakan energi yang halus seperti biasa, melihat aura, melihat makhluk astral, melihat pancaran energi, melihat cakra, dan lain-lain. 2. Membantu bangkitnya kemampuan clairaudience, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib. Mendengar pesan dari alam semesta atau dimensi lain yang dalam istilah Bali disebut pawisik. 3. Membantu bangkitnya kemampuan psikometri, yaitu dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. 4. Membantu bangkitnya kemampuan clairsentience, yaitu kemampuan merasakan suatu pikiran emosional, aroma dan sensasi fisik, yaitu emosi dan sakit yang diderita orang lain. 5. Membantu bangkitnya kemampuan psikokinensis, kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran dan jiwa seorang ke arah lebih baik, memenangkan orang yang kalap, bingung, emosi, dan dapat menyadarkan serta dapat menetralisir orang yang kesurupan. 6. Meningkatkan kemampuan materialisasi, yaitu kemampuan untuk mewujudkan atau mempercepat proses pencapaian keinginan dan cita-cita, menetralisir suatu tempat dan benda-benda dari energi yang merugikan. 7. Out of body experience atau merasa sukma, yaitu kemampuan untuk melepaskan tubuh eterik memasuki dimensi tingkat tinggi, bertemu dengan spiritual guide atau guru-guru tingkat tinggi. 8. Merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang Anda jalani sekarang maupun pada tingkat dimensi yang lebih halus dan tinggi. 9. Lebih mudah memasuki keadaan meditatif. 10. Peningkatan kesadaran lebih tinggi guna pencerahan atau enlightenment. 11. Proteksi tubuh, harta benda dan objek lainnya, yaitu terlindung dari orang yang memiliki niat tidak baik, dan menetralisir dari ancaman kejahatan. 12. Memiliki refleks tumbuh yang baik di saat bahaya mengancam secara tiba-tiba dan lain-lain. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan video-video terbaru dari Bake Barak Official. Rahayu, Rahayu, Rahayu.